bentuk undang-undang dalam jamak yang omnibus itu ternyata kalau dalam hemat saya itu tidak mempermudah persoalan, malah memperumit persoalan yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh omnibus. Entah itu soal investasi, birokrasi, administrasi dan yang lain, itu ingin dibikin suatu pukulan besar supaya bisa itu diselesaikan dengan baik. Tapi ternyata itu nggak akan pernah bisa selesai. Jadi apa yang terjadi ternyata adalah reduksi besar-besaran dari seluruh aturan yang dibikin ya, yang ada di dalam omnibus itu. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Radar Pancarahana dalam seri Kopi Panas Radar. Seperti biasa, saya mengucapkan salam pada saudara-saudaraku di tanah air ya. Semoga selalu mendapatkan keselamatan ya, kesehatan dan berkah dari Allah. Semoga kita bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, yang mudarat ya kan. Nah, saya memulai tentunya seperti biasa kita seruput dulu kenikmatan yang selalu tidak bisa kita hindarkan. Apa itu artinya nikmat? Ketika semua orang berbeda pendapat, apa sebenarnya kalau bisa itu dijelaskan berdefinitif atau secara teoretik? Nikmat itu kan pasti sangat personal. Apa yang membuat sesuatu itu bisa disebut nikmat, lebih nikmat atau tidak nikmat? Apa? Dan kopi ini punya posisi yang tersendiri dalam kenikmatan kita, dan kadang-kadang kita terbuai oleh kenikmatan itu. Jadi jangan sampai kita mabuk oleh kenikmatan. Jadi tidak hanya kopi, tidak hanya alkohol, madat ya, atau narkoba, bahkan kopi pun membuat kita bisa saja terbuai oleh kenikmatan yang kadang-kadang kita tidak bisa hindarkan keberlebihannya. Nah, setelah kopi itu saya ingin bicara sedikit, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian di Nusantara ini yang mau tidak mau saya harus bukan terlibat sih, bukan ikut-ikutan gitu, membicarakan hal ini, tapi memang karena hal itu atau hal ini menjadi topik yang sangat hangat, menjadi seolah-olah itu persoalan yang begitu kritikal, krusial, dan itu menentukan kehidupan atau jalan negara kita setelahnya tuh di masa depan. Jadi sebenarnya sih tidak begitu hebat-hebat amat, nggak penting-penting amat yang mau kita bahas ini. Kita tahu namanya adalah Omnibus Law, ya, satu kumpulan undang-undang, ya, atau undang-undang yang digabung begitu saja dari kata omnibus, dari bahasa Latin
ya, yang berarti itu satu kumpulan itu, ya, satu rombongan aturan seperti itu, yang seolah-olah itu dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam isu yang mutakhir itu menjadi penentu kehidupan kita di masa depan. Padahal sebenarnya kan yang diomongkan atau dibahas atau ditetapkan dalam omnibus itu kan hanya sebagian kecil dari hal-hal yang harus diatur menjadi undang-undang dan yang lain-lain, berupa kumpulan-kumpulan undang-undang atau kumpulan-kumpulan omnibus, ya, itu baru salah satu. Karena kita kan baru satu omnibus yang pernah kita bikin. Kita perlu omnibus yang lain sebenarnya, gitu kan. Nah, kita ribut di omnibus yang sekarang ini yang terdiri dari apa namanya itu 11 klaster itu yang berisi dari kira-kira 175 ya pasal, ya, bab 15 bab dan lebih dari 1100 halaman. Kelihatannya itu satu hal yang luar biasa. Padahal itu cuma satu bagian dari sistem aturan atau kumpulan aturan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Nah, sementara itu kita cuma membicarakan hal-hal yang ya sebenarnya tidak parsial saja dari kumpulan undang-undang itu. Yang kumpulan undang-undang yang terdiri dari 11 klaster itu sebenarnya yang banyak kita ributkan itu cuma 1-2 pasal gitu. Sementara ada banyak klaster, 11 klaster yang setiap klaster itu berisi aturan-aturan yang kita tidak perhatikan atau tidak kita pelajari. Ya, bagaimana misalnya undang-undang, ya, atau aturan yang ada dalam omnibus itu bicara mengenai penyederhanaan izin, persyaratan investasi, UKM, inovasi, riset, tenaga kerja sebagiannya itu. Kita kan banyak ngomong ini tenaga kerja, padahal ada banyak hal lain. Ada soal sanksi ekonomi, kawasan ekonomi, kemudahan berusaha, investasi pemerintah dan yang lain-lain. Itu nggak pernah dibahas, nggak pernah dibicarakan. Kita ngomongin hal-hal yang seksi saja. Ya, akhirnya kita lupa, ya, bahwa ada persoalan-persoalan yang kritikal dan krusial yang harus kita cermati, kita bahas, kita analisis, kita pahami dengan baik. Bisa jadi justru di klaster-klaster itu ada masalah yang jauh lebih besar ketimbang soal tenaga kerja atau upah minimum dan yang lain-lain. Ada masalah-masalah besar yang luput dari perhatian kita. Kita ngomongin semua soal tenaga kerja, kita nggak ngomongin soal UMKM, riset dan inovasi, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan undang-undang itu. Nah, ini yang sebenarnya seringkali menjadi bawaan kita. Kita melupakan persoalan yang justru menjadi intinya. Kita ribut sama persoalan-persoalan yang tidak substansial. Karena banyak sekali hal yang substansial tidak kita pahami dengan cara yang lebih baik. Nah, itu cara berpikir, cara bersikap, berpolitik, bahkan berekonomi yang selama ini justru menjebak kita, ya, dari pola atau cara berpikir yang menurut saya beberapa hal penting itu luput dari perhatian, dan akhirnya apa yang harusnya kita lakukan, apa yang harusnya kita perhatikan justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan sempit dari kelompok atau
pihak-pihak tertentu. Nah, hal-hal tertentu tadi itu yang harusnya kita cermati, itu yang harusnya kita jadikan isu yang sebenarnya satu persatu. Nah, pemerintah itu tiba-tiba menggelontorkan semua aturan-aturan itu sehingga kita tidak cukup seksama untuk memahaminya. Ya, akhirnya kita cuma mendapatkan fait accompli saja dari undang-undang itu. Bahkan nanti dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah dan turunan lainnya itu, nah, kita cuma jadi korban pada akhirnya, korban dari kebijaksanaan UKM, kebijaksanaan investasi, kebijaksanaan administrasi, kebijaksanaan daerah dan yang lain-lain itu kok mudah sekali kita terlena sama persoalan yang sedang trending topik oleh Twitter atau oleh gosip-gosip panas, sehingga kita tidak bisa memahami keseluruhannya itu, komprehensi kita itu universal atau univers dari persoalan tidak kita pahami dengan baik. Ya, nah itu antara lain juga bisa saya mengoreksi kita bersama bahwa sebenarnya omnibus yang kita bicarakan selama ini itu sebenarnya satu bentuk atau satu sistem undang-undang atau regulasi atau aturan yang sebenarnya udah nggak banyak dipakai oleh negara lain. Itu tidak laik lagi. Banyak negara yang dulu pernah memakainya, beberapa negara ya sampai Filipina pernah, Amerika juga banyak gitu kan, Jepang pernah, tapi sekarang udah ditinggalkan bentuk omnibus itu. Kenapa? Karena ternyata bentuk undang-undang dalam jamak yang omnibus itu ternyata kalau dalam hemat saya itu tidak mempermudah persoalan, malah memperumit persoalan yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh omnibus, ya. Entah itu soal investasi, birokrasi, administrasi dan yang lain, itu ingin dibikin satu pukulan besar supaya bisa itu diselesaikan dengan baik. Tapi ternyata itu nggak akan pernah bisa selesai. Jadi apa yang terjadi ternyata adalah reduksi besar-besaran dari seluruh aturan yang dibikin, ya, yang ada di dalam omnibus itu. Omnibus itu kan berasal dari berbagai aturan, bahkan berbagai undang-undang, ya kan. Nah, berbagai itu ternyata menjadi ringkas, ya, dipampatkan, dipadatkan menjadi satu omnibus. Nah, apa yang terjadi adalah banyak sekali hal-hal yang penting, ya, di dalam undang-undang atau regulasi yang jamak itu tidak bisa diangkut. Bahkan bisa jadi hal-hal yang sebenarnya sangat penting dan vital itu dijatuhkan atau digusur untuk kepentingan-kepentingan dari pembuat undang-undang itu. Kita tidak tahu, ya, di balik pembuatan undang-undang regulasi yang banyak itu, yang jumlahnya ribuan itu sebenarnya siapa yang berkepentingan, siapa yang bisa menentukan bahwa undang-undang yang harusnya itu ada 100 pasal tiba-tiba disempitkan menjadi beberapa pasal. Jadi cuma 3 pasal, 5 pasal, atau cuma 15 pasal, itu disempitkan. Itu reduksinya luar biasa. Jadi yang namanya omnibus itu adalah bukan hanya pemampatan tapi juga peringkasan, tapi juga penyederhanaan dan pemiskinan makna.
ya, dari yang namanya undang-undang itu. Banyak sekali hal-hal di dalam undang-undang baru itu yang jamak itu tidak bisa terakomodir, dan bisa jadi jangan-jangan yang terakomodir justru kepentingan-kepentingan tertentu, pengusaha, kaum elit dan yang lain. Kita nggak pernah memeriksa dengan baik ya tentang klaster-klaster itu kan, dari 13 klaster itu seberapa jauh kita memahami itu. Jadi reduksi dari omnibus ini adalah sebuah kerja legislasi, sebuah kerja judikatif ya, sebuah kerja dari legislasi ya, sebuah kerja dari perundang-undangan yang justru membuat kita menjadi seperti dikerdilkan, ya kan? Dan kita nggak tahu pengadilannya itu sejauh mana, siapa yang melakukan, dan apa akibatnya bagi kita semua. Yang kita tahu cuma isu-isu tertentu aja yang sedikit sekali, padahal isunya itu banyak sekali. Ya kalau ada 175 pasal itu udah berapa banyak isu, kita nggak pernah tahu. Ada 1000 lebih halaman itu kita kan nggak pernah tahu apa yang ada di dalamnya, apa implikasinya buat hidup kita ya, dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berpolitik dan yang lain-lain. Kita nggak tahu ya. Dan yang juga kita tidak tahu itu adalah bahwa omnibus macam ini ya, pemaparan undang-undang seperti ini ya, itu ternyata dalam praktiknya ketika itu dilakukan untuk satu tujuan tertentu ya, tadilah tujuan investasi, tujuan penyederhanaan informasi, birokrasi dan yang lain-lain, ternyata itu justru melawan ya dari cara-cara kita berdemokrasi. Jadi omnibus itu adalah sesuatu yang sangat tidak demokratis, karena model atau cara pembuatan undang-undangannya itu, undang-undang itu harus menekan ya, harus melawan kepentingan-kepentingan umum, tapi hanya kepentingan-kepentingan tertentu saja. Nah itu yang diseleksi oleh para legislator itu, diseleksi oleh mereka siapa yang harus didahulukan, siapa yang tidak. Dan itu penyeleksian seperti itu kan pasti berdasarkan kepentingan. Bagaimana kita bisa memahami bahwa itu kepentingan itu semua berdasarkan oleh kepentingan rakyat ya, seluruhnya, kepentingan bangsa ini, kepentingan sejarah atau kepentingan masa depan. Siapa mengoreksi, siapa yang mengetahui, siapa yang bisa meninjau itu semua? Kita nggak tahu. Kalau saya sangat merasakan atau berpendapat bahwa kecurigaan sangat besar harus kita berikan kepada cara pembuatan omnibus itu, regulasi atau aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kita harus curiga sebenarnya apa yang dilakukan oleh omnibus itu, apa tujuannya, apa caranya, bagaimana hasilnya, dan yang kita nggak pernah tahu. Nanti tahu-tahu aja pemerintah itu membuat aturan pemerintah dan yang lain-lain itu, PP, peraturan presiden dan yang lain-lain itu, kita nggak tahu sudah kita di fait accompli saja untuk menjalankan itu atau menerima itu, karena itu sudah menjadi law, sudah menjadi undang-undang. Nah, sampai seberapa jauh kita tuh mau memeriksa itu dengan baik, atau jangan-jangan selama ini undang-undang itu memang dibentuk, disusun dan dibikin itu memang hanya untuk menjebak para pemilik undang-undang itu. Yang lebih tepat sebenarnya bukan pemilik undang-undang, orang-orang yang harus berkorban pada undang-undang itu, menjalankan undang-undang itu
dalam bentuk fait accompli. Tiba-tiba ada undang-undang banyak banget tuh, kita disuruh, ayo sudah jalankan undang ini karena sudah dibikin oleh DPR dan pemerintah. Kita nggak tahu. Ya, tahu-tahu suruh bayar pajak, suruh bayar denda, suruh bayar macam-macam gitu. Kita nggak tahu. Ada yang nenek-nenek cuman karena ngumpuli kayu bakar seikat gitu, tiba-tiba kena hukuman. Padahal dia tidak menjadi, sebenarnya bukan objek hukum karena dia nggak tahu hukum. Tapi yang namanya hukum itu buta matanya. Jadi kalau ada lambang Dewi Keadilan itu matanya ditutup karena dia buta. Ya. Jadi mereka nggak peduli namanya keadilan itu, keadilan hukum itu nggak peduli. Apapun yang terjadi, yang namanya hukum harus ditegakkan. Nah, kita nggak tahu hukum itu yang bikin siapa, menurut kepentingan siapa. Nah itu seringkali situasi kita ada dalam keadaan seperti itu, di mana kita terjebak, fait accompli dengan keadaan ini. Nah kapan atau bagaimana caranya atau di mana kita bisa mengoreksi itu semua? Kalau jumlah undang-undang saja itu di Indonesia ada, kalau nggak salah itu 4.000 undang-undang. Ini kita jadi negara yang paling banyak jumlah undang-undangnya di seluruh dunia. Itu kata Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya ini. Jadi kita bikin banyak aturan yang kita tidak paham dengan aturan-aturan itu. Kita hanya cuma disuruh menjalankan. Kalau enggak, kamu punya implikasi, kamu akan kena sanksi dan yang lain-lain. Kita nggak tahu undang-undangnya itu apa. Kenapa kok bisa tiba-tiba kita harus begini dan begitu, dan kena sanksi, kena denda, masuk penjara dan yang lain tanpa paham. Ya kalau kita suruh ngapalin 1.000 undang-undang itu gimana caranya? Pasal per pasal, absurd. Undang-undang 4.000 itu absurd. Kita disuruh ngapalin begitu. Nah, itu namanya jebakan maut itu, bukan jebakan Batman lagi, itu jebakan neraka itu. Kita disuruh masuk dalam neraka, ya dimana kita nggak bisa keluar dari neraka itu. Nah, coba undang-undang yang seperti itu, yang sekarang bentuknya seperti omnibus itu adalah bentuk yang menurut saya ya yang paling cilaka itu. Jadi tidak hanya banyak sekali hal tadi yang saya ungkapkan, omnibus itu menurut saya banyak mudaratnya, karena banyak hal, banyak sisi-sisi, banyak dimensi yang tidak bisa terbahas, tidak kita ketahui. Tapi yang penting itu bisa menservis kepentingan-kepentingan tertentu di pemerintahan, di birokrasi, di usaha dan yang lain. Dan pemerintah itu masyarakat yang menjadi bagian dari itu, menjadi korbannya. Jadi niat yang sebenarnya dari omnibus itu emang harus diperiksa dengan baik-baik. Kita harus curigai klaster-klaster itu apa saja yang selama ini itu kita anggap menjadi hal yang paling penting. Tapi kalau tidak kita cermati ya kita akan menjadi korban. Nah, saya kira baik sekali kalau kita merenunginya, ya tidak hanya terjebak dalam kasus-kasus tertentu, di dalam isu-isu tertentu, tapi juga secara komprehensif kita harus pahami seluk-liku di balik omnibus itu baru satu omnibus. Kita bisa melahirkan banyak omnibus, banyak aturan-aturan. Nah kalau hidup kita ini di negeri ini hanya berisi jembakan seperti itu, terus bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? Tidak hanya kabinet, presiden, parlemen, mahkamah dan yang lain-lain. Itu bagian dari pemerintah yang harusnya bertanggung jawab secara moral, secara konstitusional,
secara kultural. Nah, tanggung jawabnya itu apa? Tanggung jawab itu apa? Bagaimana dilaksanakannya? Itu yang harus kita periksa. Itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita kritik. Dan itu yang harus kita benahi. Kalau kita punya kesempatan dan kemampuan untuk itu. Nah, marilah ini kita coba renungkan. Mudah-mudahan bisa ada jalan keluar dan omnibus itu menjadi sesuatu yang benar-benar bermaslahat bagi kehidupan kita bersama sekarang dan di masa depan. Demikian dulu, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga Anda semua dalam berkah Allah. Sampai berjumpa lagi.